Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendri. Selamat pagi, Pak Hari Adi. ini kita akan melakukan sesi pra-observasi terkait dengan beberapa permasalahan yang Pak Hendri hadapi kemarin tentang siswa di kelasnya Pak Hendri ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan pra-observasi tentang apa nanti yang akan Pak Hendri laksanakan di kelas, kira-kira mungkin boleh disampaikan dulu permasalahan apa yang dihadapi Pak Hendri di kelas selama ini. Ya, oke, terima kasih Pak Adi. Yang saya alami selama ini, selama saya mengajar, di dalam kelas itu terdapat bermacam-macam karakter anak-anak masing-masing. Jadi kemampuannya tidak meluruh. Saya suka olahraga, saya suka matematika, di situ bermacam-macam. Jadi kendalanya saya bagaimana di dalam kelas tersebut ingin anak-anak itu semuanya pengen senang berolahraga. Karena kalau siswa senang berolahraga, insya Allah sesuai dengan semboyannya mensana incorpore sana, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat di situ. Sehingga jadi jika tubuh kita sehat, siswa akan mengikuti semua pelajaran pun akan lebih semangat di situ. Jadi karena kendala ada bermacam karakter siswa ya, tentang olahraga. Tentu ada yang minatnya tinggi, ada yang rendah. Ya, betul. Kira-kira apakah selama ini apa yang sudah pernah Bapak Hendri lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kayak saya lakukan, saya sering bertanya pada siswa yang tidak suka olahraga. Yang pertama yang bilang dia emang mager, tapi dari mager saya ingin menciptakan pada anak tersebut, si A tersebut, ayo ditingkatkan sedikit dari mager menjadi seger, senang gerak, senang aja dulu. Ya, saya kasih dengan permainan, pemanasan dengan permainan sehingga anak itu senang. Tuh. Nah, sehingga kalau sudah seger menjadi giger, lebih giat. Nah, kalau sudah giat, dia insya Allah akan mencari prestasi juga di situ. Kalau dia sudah senang, lebih giat, dia akan lebih semangat lagi untuk berolahraga di situ. Kira-kira apakah cara yang Pak Hendri lakukan ini efektif? Insya Allah dalam kelas itu ada yang efektif, ada yang tidak. Karena ya itu, kendalanya itu, karakter macam-macam di dalam kelas tersebut. Yang emang benar-benar yang benar nggak suka aja. Alhamdulillah selama ini kita naik step aja dari mager ke seger aja. Dari malas gerak dia menjadi seneng gerak. Nah, untuk menjadi giger itu yang agak sulit. Jadi masih banyak yang perlu dilakukan. Ya, perlu dilakukan. Nah, untuk pembelajaran kita nanti yang akan kita observasi ini, apa yang akan Pak Hendri lakukan? Strategi apa yang Pak Hendri ambil? Iya, oke, terima kasih. Strategi yang saya dapatkan, saya sharing sama murid yang benar-benar yang malas gerak atau mager, rata-rata dia malah ingin berenang. Jadi saya punya pemikiran, mungkin anak yang tidak senang olahraga, mungkin dia senang bermain air. Mungkin dari senang bermain air kita kasih sedikit-sedikit fisik sedikit di dalam air tersebut. Mungkin dari dia senang bermain air, kemudian dikasih fisik, kemudian fisiknya lebih bagus, insya Allah dia akan timbul menjadi seger. Jadi menggali minat siswa. Menggali minat dulu ya, menggali minat. Kira-kira menurut Pak Hendri langkah yang akan diambil nanti ini, kalau saya beri skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat efektifnya ada di skala berapa? Skala 7 dan 8. 7 dan 8. Karena macam-macam, per setiap kelas itu macam-macam. Ada yang 10, ada yang 7, 8, ada yang bahkan ada yang 5 ada. Jadi macam-macam di setiap kelas itu ada yang ya karakter masing-masing anak tersebut. Baik. Di situ. Tadi Pak Hendri mengatakan bahwa akan menggali minat. Nah, untuk dapat menggali minat itu kira-kira ada pihak-pihak yang akan dilibatkan mungkin untuk bisa merealisasikan hal itu. Iya, saya melibatkan yang pertama adalah sekolah, karena bagaimanapun kita harus izin ke sekolah. Misalnya kita bawa ke kolam renang kita izin ke kepala sekolah, karena
jika kita bermain di dalam air, resikonya yaitu kalau kita lalai, ya nyawa bisa melayang di situ. Makanya saya melibatkan sekolah dan partner guru olahraga juga dan Waka juga. Jadi ada kolaborasi yang dilakukan begitu ya. Nah, kira-kira langkah pertama yang akan Pak Hendri lakukan apa untuk melaksanakan rencana ini? Yang pertama, siswa sudah saya jelaskan kalau misalnya mau ke kolam renang, yaitu biaya dengan biaya sendiri untuk berangkat ke sana, dan tiketnya juga biaya sendiri, tapi dikoordinir oleh guru olahraga, dan saya minta izin atau persetujuan dari orang tua, bahwa karena jika kita bermain di dalam air, resikonya yaitu sangat fatal kalau kita lalai dalam melakukan penjagaan terhadap anak-anak. Baik Pak Hendri, pertanyaan terakhir ini terkait dengan strategi pembelajaran yang akan Pak Hendri lakukan setelah ini ya, kita akan observasi ini. Apa boleh diceritakan sekilas saja yang akan kita laksanakan? Yang dilaksanakan. Ya. Yang pertama ya itu membuat banyak permainan di sini sehingga anak semua aktif. Ya contohnya kemarin saya buat kasih permainan kayak gobak sodor, benteng. Di sini sudah mulai aktif. Kemudian ya ada yang salah satu siswa juga yang mungkin cewek, kebanyakan cewek di sini. Kelemahannya saya membina cewek karena cewek sulit sekali untuk senang olahraga di sini. Jadi yaitu banyak permainan. Ya mungkin yang ada salah satu di kelas itu senang bermain air, saya bawa ke air. Jadi sesuai dengan tiap kelas minatnya di situ. Jadi kembali pada tiap kelas. Baik Pak Hendri, langsung saja nanti kita akan observasi bagaimana hasilnya di kelas ya. Kita ke lapangan ya hari ini. Oke, siap. Nah, baik, terima kasih Pak Hendri, semoga sukses dan lancar. Amin. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatian. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Istirahat di tempat, gerak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini materi kita adalah lari jarak pendek. Kita akan membahas atau mempraktekkan tentang macam-macam lari start jarak pendek. Bapak bilang batu berarti yang batu lari, yang bata mengejar ya. Paham ya? Jika Bapak bilang bata berarti yang lari apa? Bata yang mengejar batu. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi lagi. Batu, bata, batu, bata. Ayo, bata, ayo, mana ayo? Ayo, mana? Kamu ngejar siapa? Ayo. Ayo ngejar siapa? Kamu ngejar siapa? Ayo ngejar siapa? Lihat aba-aba dari fluid. Aba-aba dari fluid. Siap. Yuk. Sampai garis, sampai garis. Sampai balik, sampai garis sini aja. Sampai garis sini. Tarik, ambil. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Suruh duduk. Duduk. Gak tahu duduk atau juk. Macam-macam start lari ada 3 ya, lari ya. Apa aja kalau lari? Jongkok, berdiri dan melayang. Oke, yang kita bahas adalah macam-macam, perhatikan untuk kelompok 1. Macam-macam start dalam lari jarak pendek. Apa aja? Siapa yang tahu yang sudah Bapak share? Start macam-macam lari jarak pendek startnya. Long start, bagus. Yang kelompok 3, medium start. Terus yang 1, short start. Oke, saya bagi kelompoknya ya, membahas tentang macam-macam start. Kelompok 1 membahas tentang masalah short start, band start. Short start atau band start. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 adalah medium start. Yang ketiga adalah long start. Silakan diskusikan, nanti kalian menjelaskan di depan. Ada yang menjelaskan dan ada yang mempraktekkan. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan dilihat di HP kalian. Nanti yang menyempurnakan Pak Hendri. Oke, silakan Nuril.
Untuk kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa, Nuril? Teknik start apa? Short start atau bar start. Silakan. Bersedia. Gimana caranya? Dijelaskan kaki mana dulu? Yang keras, Nuril. Sudah paham? Oke, nanti Bapak menyempurnakan ya. Nanti dibahas. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, silakan duduk dulu kelompok 1. Ya, bersedia ya. Kemudian Aba-aba siap. Kemudian ya, lari. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2. Benar? Long start. Benar? Paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Yuk, silakan duduk dulu. Start. Ini Aba-aba bersedia. Kemudian Aba-aba siap. Siap. Pantat lebih tinggi dari kepala. Bukan lihat ke depan kepalanya, tetap lihat ke bawah. Ya, lari. Ini adalah contoh apa barusan? Start apa? Short start atau band start. Ya, ini menggunakan start apa ini? Long start. Ini menggunakan apa? Medium start. Ini menggunakan apa? Band start atau start pendek. Oke, bagus. Siap. Siap. Ya. Lihat, ininya lebih tinggi. Lah, ini pantatnya lebih tinggi ya dari kepala. Yuk, diulang lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi. Yuk, perhatikan. Bersedia. Oke. Siap. Ya. Oke, yang terakhir. Tadi kita bahas tentang macam-macam start. Yang terakhir Bapak mau tanya. Kalian tadi sudah melakukan lari ya? Ya, oke. Bapak tanya, apa macam atau teknik dalam lari? Ada berapa? Teknik dalam lari? 3. Apa aja? Start. Cara berlari. Finish. Oke, tepuk tangan dulu, Oke. Ya. Berarti kalian sudah bisa menganalisa bagaimana start. Yang satu startnya bagaimana? Boleh short start, band start, medium start atau long start. Yang kedua adalah cara berlari. Kamu ada yang lari, ada yang labu tadi. Iya. Cara berlari. Larinya adalah diayun, kakinya jinjit. Ya. Yang ketiga adalah finish. Finishnya. Oke. Finish kita bahas minggu depan. Cara finish bagaimana cara finish? Berdiri. Contoh sama Nur. Biar kalian rileks, biar tidak tegang, kalian santai, ya. Setelah ini kalian pegang baunya, pegang baunya Bapak. Lah ini sambil tarik-tarian begini, ya. Oke, kemudian berikutnya nyamping. Tarik sama tarik-tarian, ya. Kemudian lagi balikannya. Ya. Terakhir. Kaki kanannya. Kaki kanannya. Pegang-pegangan. Pecet. Ya, pecet. Ya. Paham ya? Yuk, silakan berpasangan, cari pasangan sendiri-sendiri. Yuk, oke? Yuk, semuanya berdiri. Ayo, Mam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi pasca observasi, kegiatan pasca observasi, dan hari ini sudah dihadiri oleh rekan sejawat saya, Bapak Rahmat Hendrianto. Beliau ini adalah guru olahraga di UPTD SMP Negeri 1 Kanyar, dan di sebelahnya adalah Bapak Heri Purwanto yang merupakan pengajar praktik dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Selamat pagi Pak Heri dan Pak Hendri. Selamat pagi. Pak Heri, mohon izin ini saya melakukan wawancara pasca observasi. Jadi beberapa waktu yang lalu ini sudah kami melakukan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di lapangan karena kebetulan Pak Rahmat Hendrianto ini adalah guru olahraga. Jadi pada pra observasi ini sudah ada masalah yang diungkapkan kepada saya, sehingga saya berusaha untuk menggali kekuatan apa atau aset apa yang dimiliki Pak Hendri ini sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas seperti itu. Dan alhamdulillah hasil pra observasi ditindaklanjuti dengan
perbaikan-perbaikan dengan strategi-strategi dalam rangka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hendri ini. Pak Hendri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah observasi ya, dan Ya, sudah. bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Apakah dari strategi yang sudah disusun Bapak kemarin, Bapak sudah puas dalam pelaksanaannya? Alhamdulillah lumayan, tapi masih belum maksimal. Masih ada beberapa Masih ada kekurangan. ya, masih kekurangan. Kalau dalam skala 1 sampai 10 kira-kira Pak Hendri ada di skala berapa Di kepuasan Bapak? antara 7 sampai 8. 7 sampai 8. Karena kenapa saya milih 7-8? Karena masih belum semua dalam kelas itu anak-anak itu menjadi giger. Yang awalnya dari mager, malas gerak, menjadi seger, senang gerak. Yang saya harapkan sendiri adalah giger, giat gerak, semakin giat melakukan olahraga di situ. Karena dengan badan sehat terdapat mensana incorpore sana, Iya. terdapat di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat, kuat gitu. Kalau saya bandingkan dengan sebelum pelaksanaan kemarin kan masih ada di skala yang rendah ya. Rendah, Dan ya. sekarang sudah ada di 7 sampai 7, 8 berarti sudah ada peningkatan. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa bahwa sudah ada peningkatan dalam pembelajaran ini? Ya, itu menggunakan metode pengajaran yang efektif ya, pertama dengan visualisasi, yang kedua kooperatif dan inklusi pertanyaan di situ. Dan dalam lapangan saya kasih sebuah permainan atau sebuah perlombaan di situ. Sebuah perlombaan bagaimana kelompok 1, 2, 3 bagaimana siapa yang memenangkan di situ. Sehingga anak-anak itu akan benar-benar berlomba dalam melakukan olahraga tersebut. Berarti hasilnya sudah nampak, perubahannya sudah ada ya? Alhamdulillah nampak. Kira-kira dari yang sudah dilakukan kemarin, terlepas dari semua pasti ada kekurangan ya, Pak Hendri ya, masih merasakan Ya, masih ada yang perlu kekurangan. ditingkatkan lagi. Apa yang perlu ditingkatkan kira-kira? Untuk rata-rata yang si cewek tersebut kurang percaya diri. Siswa putri ya? Siswa putri kurang percaya diri untuk melakukan olahraga tersebut atau gerak. Kira-kira kedepannya masih bisa ditingkatkan lagi untuk kegiatan? Saya punya konsep lagi kayaknya dengan cara untuk bermain air. Saya emang kayaknya yang cewek ini sering saya interview atau wawancari rata-rata kebanyakan Pak ingin renang, yang rata-rata siswa cewek. Saya ingin mencoba siswa kelas tersebut saya bawa ke kolam renang. Jadi Di situ. mengikuti ya. Keinginan apa anak. yang diinginkan Keinginan oleh anak, siswa. iya. Gitu. Kira-kira dengan cara apa Bapak akan melaksanakan upaya-upaya peningkatan ini? Ya itu dibawa ke kolam renang. Dibawa ke kolam renang. Dia biar bermain. Nah, setelah bermain dia sudah senang. Saya kasih dengan tekniknya untuk bagaimana belajar berenang tersebut. Jadi di situ fokusnya tetap pada teknik, Pada cuman teknik, ya. kemasannya dalam bentuk permainan. permainan dia di situ. Dan hal itu bisa dilaksanakan Pak Hendri ya. Insya Allah di situ. Karena di sekolah atau di lingkungan sekolah kita ini ada sumber daya untuk itu. Maksudnya ada kolam renang, yang ada dekat. ya. Jadi aksesnya mudah untuk bisa kita ke sana. Ke sana bisa ya. Karena ada kolam renang yang dekat dengan sekolah kita itu. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah dalam dekat ini minggu depan ini. Minggu depan ya. Minggu depan ini saya mau mencontoh satu kelas dulu yang emang benar kelas tersebut yang benar-benar yang diantara mager dan seger tersebut, di bawahnya giger di situ. Bagaimana anak tersebut pengen semua dalam satu kelas itu pengen suka olahraga di situ. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan dulu. Semoga nanti apa yang sudah direncanakan oleh Pak Hendri, mulai dari apa yang sudah dilakukan kita kemarin dan apa yang akan dilakukan Pak Hendri ke depan, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah Insyaallah, amin. kita. Saya ucapkan terima kasih Pak Hendri atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melakukan observasi di ruang kelas Pak Hendri.
dan juga kepada Pak Heri, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kegiatan program pendidikan guru penggerak ini yang saya laksanakan ini, yang saya jalani bisa berjalan lancar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.